kita duduk di situ aja. Iya, Tante. Nggak salah lagi. Ini emang kafe yang dulu pernah gue datengin sama Batu Bata. Silakan. Iya, terima kasih. Putri, kamu pilih aja apapun yang kamu suka. Nggak boleh malu-malu ya. Iya, Tante. Ayo usus goreng. Udah, nggak usah. Kenapa sih? Ngapain juga sih ngajak gue ke sini? Duduk. Apaan sih? Lo tuh ngapain sih ngajak gue ke sini? Udah lo tenang aja. Gue bakal pesenin lo dessert yang bikin lo kenyang, oke? Tapi gue nggak lapar. Bohong. Udahlah, gue tahu banget kok. Cewek dengan bentuk badan kayak lo pasti makannya banyak. Emang banyak, tapi gue lagi nggak lapar. Laper. Hey. Apa? Kenapa sih? Duduk aja udah. Gitu banget sih lo. Nggak ngehargain gue banget. Gue udah capek-capek ngajak lo kesini di restoran yang mahal. Kan mau bikin lo seneng. Tapi ya udahlah. Kalau nggak dihargai juga nggak apa-apa. Mengancam. Ya udah. Gitu dong. Sekarang gue akan ngawasin lo terus biar lo nggak bisa kabur. Tapi lo bisa nggak? Nggak usah dempet-dempet sama gue. Gue nggak bisa nafas, ini sesak nafas gue. Tenang aja usus goreng. Kalau lo pingsan dan sesak nafas, gue kasih CPR. Nggak kena. Udah deh, duduk yang manis. Biar gue pesenin makanan. Mas. Mbak, saya mau pesen 2 dessert spesial yang paling mengenyangkan dan yang paling enak yang ada di restoran ini. Tapi toppingnya yang beda ya. Oh ya, siap ditunggu ya, Mas. Makasih, Mbak. Serem mata lo. Iya. Makasih, Mbak. Iya. Toppingnya yang double coklat di sini ya, Mbak. Yang makannya banyak. Makasih ya, Mbak. Kenapa? Kagum, bahagia, terkesima ya? Gue ajak makan di restoran enak kayak gini. Ya udah, jangan diliatin doang. Makan dong gendut. Gue tahu. Pasti lo mau disuapin kan? Enggak, gue bisa sendiri. Usus goreng. Jadi merah celana gue kayak begini kan? Ini celana putih usus goreng. Kalau udah merah-merah kayak gini kan Bukan salah gue. salah lo lah. Lo mau nyuapin gue kan nggak mau. Kenapa lo menepis tangan gue seperti itu? Karena gue nggak mau disuapin. Ya udah bersihin sekarang. Enggak. Bersihin nggak? Enggak. Bersihin Gue nggak? nggak mau bersihin. Bersihin. Enggak. Bodoh amat. Lo merusak mood gue. Lo tahu? Tadinya waffle ini mau gue bawain buat Bu Nawang. Tapi sekarang lihat. Ya udah, gue bisa kok beli sendiri. Emang lo mampu? Mampu lah. Lo tahu? Satu waffle ini harga 300.000. Hah? Ini? Kaget kan lo? Ditambah coklat lo ini nih, coklat Belgia, 100.000 lagi. 300.000. Plus 100.000. 400.000. Iya. Kenapa? Kaget? Udah cepetan dibersihin. Enggak. Bersihin nggak? Enggak. Bersihin nggak? Enggak mau. Bersihin nggak? Wow! Lo sih. Pecah kan? Karena kalian berdua sudah bikin kerugian kafe kami, kalian harus ganti rugi. Ya udah tenang aja Pak. Saya ganti rugi ini semua. Puas.
Udah cepat ganti rugi supaya kita bisa kabur. Lo sih nggak mau tahu, beliin gue celana baru. Cepetan, diliatin. Sabar usus goreng. Kenapa sih lo? Tadi perasaan Lo nggak bawa dompet? enggak bawa. Oh. Tapi gue lupa naruhnya di mana. Bisa-bisanya ya lo? Lo ngajak gue makan di restoran mahal, terus lo nggak bisa bayar? Ya udah sih pakai uang lo dulu. Gue mana punya? Oh, ini satunya aja 400.000. Manusia macam apa sih nggak punya uang? Gue nggak punya uang. Pelit banget deh. Ya udah cepetan lo bayar dulu. Ntar gue ganti 2 kali lipat. Bukan masalah pelit, tapi gue nggak punya uangnya. Ya udah pikir juga dong, kan lo juga makan. Kok gue yang mikir kan salah lo, jadi gue Kan yang lo mikir. makan juga. Gue belum sempet itu makan. perut lo yang gendut udah makan itu kok. Kapan gue makan? Tadi gue lihat lo makan. Cukup. Kalau kalian tidak bisa ganti rugi, kalian berdua ikut saya ke belakang. Ayo. Ayo. Iya, Pak. Gue tahu ya. Niat lu buruk. Tugas kalian sekarang cuci semua gelas dan piring-piring kotor yang ada di sini. Dan setelah itu, kalian rapikan semua barang-barang yang ada di sini. Apa? Itu namanya kerja paksa. Nggak, saya nggak mau. Ya sudah, kalau kalian keberatan, kalian ganti rugi. Oke. Kita mau, Pak. Karena lo nggak punya uang. Nggak mau. Udah di mau. Nggak mau. Ya sudah, sekarang kalian kerjakan. Nanti saya balik lagi. Lo. Udah deh, nggak usah protes. Banyak lagi. Ini gimana? Nah. Heh. Bantuin gue. Enak aja lo diem doang. Siapa bilang diem? Gue lagi mengawasi. Hmm. Oh, sebuah ancaman, ha? Oke. Kerjain. Parah banget sih nih orang. Entah, mau buruk. Sebenarnya bisa aja sih. Gue telepon Gio atau Atta, suruh mereka kesini bayarin makanannya. Tapi buat apa? Nggak seru banget. Bantuin gue nggak? Oh nggak mau lo ya? Tuh, masih banyak yang kotor usus goreng. Iya ini gue mau ngambil Wow. piring yang sebelah sana. Ambil dong buruan. Tuh, banyak banget. Lo mau ngapain? Jangan ngelawan gue. Lo mau ngapain? Jangan ngelawan gue. Usus goreng. Jangan dong. Jangan Oh, ngelawan gue. Hah? Berani lo, hah? Bantuin gue nggak? tidak. Iya, bantuin. Bener. Rasakan senjata makan uang. Rasakan. Rasakan ya. Biar glowing muka lo ya. Rasakan itu ya. Siapa suruh kami lawan ya. Hah? Berani ya. Berani ya. Jangan usus goreng. Jangan. Apa-apaan ini? Kalian pikir lagi syuting sinetron ini? Ayo buruan, bersihin! Iya Pak, iya Pak. Buruan! Iya Pak. Awas ya kalau main-main lagi ya. Iya Pak. Ini bersihin Pak. Parah lo usus goreng. Yang salah. Usus goreng. Udah. Put, kok kamu diem aja? Iya Tante, aku jadi nggak enak sama Tante. Soalnya ini
Mahal-mahal semua makanannya. Kan tante udah bilang kamu nggak boleh malu sama tante. Kalau kamu bingung milihnya, tante yang pilihin gimana? Oh, boleh deh tante. Kamu harus nyoba ini nih, wafelnya enak banget. Coba ya. Ini Mbak. Yang ini ya, satu sama saya ini aja. Oke. Kenapa gue jadi kepikiran ya sama batu bata? Kalau lagi deketan, gue pasti ribut mulu sama dia. Tapi kalau jauh gini, kok dia ada di pikiran gue ya? Putri, kenapa sih dari tadi kamu diem aja? Apa mungkin ada yang ganggu pikiran kamu? Iya. Enggak tante, enggak ada kok. Enggak apa-apa. Kamu kalau mau cerita sama tante, cerita aja. Nggak boleh sungkan-sungkan ya. Anggap aja tante ini mama kamu sendiri. Kamu tahu nggak? Dulu tante itu pengen banget punya anak cewek. Karena kalau tante pikir punya anak perempuan itu bisa diajak jalan-jalan bareng, ke mall bareng, nyalon bareng, ya kan? Bisa curhat-curhatan. Tapi kan kamu tahu sendiri, anak tante cuma satu-satunya Rizky. Dan dia itu orangnya kan pendiam banget. Tapi saya yakin tante, kalau tante terbuka sama Rizky, pasti Rizky juga jadi terbuka sama tante. Soalnya sama saya, dia nggak terlalu diem kok tante. Kadang-kadang banyak ngomong juga, malah udah mulai ngeledekin saya. Kayaknya kamu tahu banget ya tentang Rizky. Iya kan, Rizky sahabat saya tante.